Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatihi innahu as-sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-kiram Ustaz Alhamdulillah, pada pagi hari ini sudah bisa bergabung dengan kita, bapak-bapak, jamaah subuh. Alhamdulillah, syukurlah pagi ini Allah masih memberi nikmat kepada kita. Kita dipertemukan kepada saudara-saudara kita sesama orang Islam di masjid ini, dan insyaallah kita akan mendengarkan kalimat-kalimat baik kebaikan, yaitu tausiah. Yang insyaallah, alhamdulillah, peringatan Isra Mi'raj pas jatuh pada hari Sabtu Kliwon. Jadwal ini kebetulan, jadi biasanya kita peringatan ya karena Sabtu Kliwon hari ini pas kebetulan, dan insya Allah nanti hari libur ya. Jadi mau rodo awas ini orang potongnya. Dan ucapan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mempersiapkan ukuran minyak, dan terima kasih juga kepada ibu-ibu warga RT 9 Bukit Majaran, ibu-ibu perum sembada asli yang sudah memberikan sedekahnya untuk persiapan selamat pagi pada ini. Ibu berwarga 9, terima kasih sekali lagi. Jazakumullah, semoga Allah mengganti dengan yang lebih banyak lagi. Dan kami selalu siap menerima donasi untuk pelaksanaan apapun acara di masjid ini. Kami tidak boleh berapapun dan siapapun dan berupa apapun kita terima. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ustaz, kita biasanya 45 menit, monggo nanti kondisional aja. Semoga bapak-bapak ibu-ibu tidak ada acara lagi. Kalau ada acara monggo tidak apa-apa, karena memang ada keperluan yang harus dilakukan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami atas nama takmir mengucapkan terima kasih atas kesadaran ibu, bapak, dan saudara-saudara yang telah membantu kegiatan pada pagi hari ini. 45 menit, setelah itu nanti kita sarapan bareng-bareng, insya Allah berangkat ya, lumayan. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bil ihsan ila yaumiddin. Yang saya hormati para guru, para ustaz, ketua takmir Masjid Al-Ma'ruf, dan para jamaah semua yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah.
Waras itu penting karena ada orang sehat tapi enggak waras. Kantongnya sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Sobek-sobek. Kita baca satu doa dulu, sama-sama kita baca doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semuanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masya Allah, ini doa yang sering dibaca oleh Buya Hamka, salah seorang tokoh Muhammadiyah yang sangat luar biasa. Ketika di dalam penjara, ketika beliau dipenjara oleh pemerintah pada waktu itu karena fitnah-fitnah yang menimpa beliau. Dan karena doa yang barusan kita baca ini, Masya Allah, sering dibaca di mana-mana. Wa ashghili zalimin bil zalimin, sibukkan orang zalim itu dengan orang zalim. Berantem sama orang zalim, tembak-tembakan, bunuh-bunuhan, ribut. Ini berkat dari doa ini. Ya Allah, sampaikan sholawat dan salam untuk Nabi Muhammad. Wa ashghili zalimin bil zalimin, sibukkan orang zalim dengan orang zalim yang lain, biar mereka saling berantem sesama orang zalim. Wa akhrijna min bainihim salimin, dan selamatkanlah orang-orang Islam ini semua dari kezaliman orang-orang zalim. Alhamdulillah, berkat doa ini yang benar ditampakkan, yang batil juga ditampakkan. Ini doa yang luar biasa. Buya Hamka dulu sering baca doa itu ketika di dalam penjara. Alhamdulillah, alhamdulillah, subuh kali ini kita bisa kumpul, bisa sama-sama berangkat ke masjid. Alhamdulillah, nikmat yang luar biasa. Tiap hari kita ini dikasih makan dan minum sama Allah. Tiap hari dikasih makan dan minum sama Allah. Tiap hari padahal kita ini bermaksiat kepada Allah. Tiap hari kita ini gak mungkin setiap hari gak dosa, mesti ada dosanya setiap hari. Tiap hari berbuat dosa, tiap hari Allah ngasih makan, tiap hari Allah ngasih minum. Alhamdulillah, lagi pagi hari ini kita diberi kemampuan oleh Allah mengangkat kedua kelopak mata kita ini yang beratnya 2 mg. Mampu sehingga kita bisa bangun berangkat ke masjid. Betapa banyak orang atlet binaraga badannya kuat kokoh, ngangkat barbel yang beratnya 1 kintal dia kuat, tapi ngangkat kelopak mata yang 2 mg gak kuat. Benar? Benar? Iya. Masya Allah, kita bersyukur kepada Allah diberi kemampuan bisa berangkat ke masjid. Masya Allah, ini nikmat luar biasa dari Allah SWT. Pagi-pagi kita disuruh begitu melek matanya langsung diperintahkan mengucapkan apa? Alhamdulillah.
Lengkapnya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Pagi-pagi disuruh ucapin alhamdulillah. Gak peduli kata Allah, kamu lagi sakit, kamu lagi sempit, kamu lagi susah, gak peduli. Pokoknya begitu melek, puji Allah dulu, mengucapkan alhamdulillah. Karena ada orang bangun tidur tak ucapkan alhamdulillah, Pak. Begitu melek, aduh boyok kulon. Yang diingat adalah boyoknya, nggak diingat nikmatnya Allah. Bangun, ucapkan alhamdulillah. Ke masjid, begitu kita ke masjid, sholat wajib pertama yang dikerjakan sholat subuh. Itu pun ucapannya setelah bismillah adalah alhamdulillah lagi. Mengucapkan alhamdulillah terus. Maknanya apa? Supaya kita ini oleh Allah diperintahkan banyak-banyak bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum. Nanti ditambah nikmatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang banyak syukur. Karena mengucapkan alhamdulillah, bersyukur itu Bapak Ibu akan mengundang nikmat-nikmat Allah yang lain. Tapi orang yang banyak ngeluh, perhatikan, orang yang suka adu banyak ngeluh, percayalah hidupnya pasti susah terus. Kenapa? Keluhannya akan mengundang keburukan-keburukan berikutnya, kesialan-kesialan berikutnya. Ngeluh itu akan mengundang kesialan berikutnya. Tapi alhamdulillah, mengucapkan syukur nikmat kepada Allah itu akan mengundang nikmat-nikmat yang lain. Dulu saya SMA punya teman, dikit-dikit aduh kok gini, aduh terus, ucapannya aduh terus, sampai ketemu sudah lulus kuliah di SMA, sampai sudah nikah ketemu saya lagi masih aduh terus. Kapan bahagianya teman saya ini? Orang yang suka ngadu, ngeluh itu hanya akan mengundang musibah-musibah, kesialan-kesialan berikutnya. Maka subhanallah Pak, suatu ketika Syekh Ibrahim bin Adham itu melakukan satu perjalanan dekat pasar, itu pasar kayak gini, Cebongan, di pasar Cebongan, dekat dengan pasar. Syekh Ibrahim bin Adham ini ngelihat ada seorang laki-laki gak punya kaki, gak punya tangan, buntung, pinggir jalan. Gak punya tangan, gak punya kaki, pinggir jalan. Matanya buta, gak bisa melihat. Badannya kena penyakit kusta. Ngeri tenan Pak. Udah matanya buta, badannya gatal-gatal, kena penyakit kulit. Tangan kaki buntung. Kalau gatal gak bisa garuk-garuk. Padahal senikmat-nikmatnya kalau gatal itu adalah di garuk. Gatal gak bisa garuk, gak punya tangan, gak punya kaki. Tapi lisannya selalu mengucapkan alhamdulillah. Gak pernah berhenti alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah ala kulli hal. Terus orang yang lewat kasihan, ngasih roti, ngasih uang, ngasih makanan, ucapkan alhamdulillah terus. Syekh Ibrahim bin Adham itu lewat kaget, lalu mendekatinya sambil berjongkok bertanya, Pak, Bapak tinggal di mana? Tinggal saya di kolong langit ini. Gak punya tempat tinggal. Bapak, kenapa tangan kakinya? Allah mengambil tangan kaki saya sudah lama karena penyakit saya ini. Termasuk kulit Bapak, iya kulit sakit kulit saya ini. Bagaimana mata Bapak? Saya sudah lama diambil penglihatannya oleh Allah sehingga saya gak bisa melihat. Kata Syekh Ibrahim bin Adham, terus kenapa Bapak ucapkan alhamdulillah ala kulli hal, terima kasih atas segalanya. Loh, nikmat yang mana yang jenengan syukur itu yang mana? Coba yang mana syukuri Pak? Kaki tangan gak punya, tempat tinggal gak punya, mata gak bisa melihat, badannya kena penyakit kulit. Nikmat yang mana disyukuri? Laki-laki itu mengatakan, orang yang buta yang cacat itu berkata, Tuhan, saya bersyukur karena saya masih diizinkan lidah saya memuji pencipta saya. Lidah saya masih diizinkan Allah menyebut namanya Allah, memuji Allah, Tuhan yang menciptakan saya. Karena banyak orang yang dikasih kenikmatan gak bisa menyebut namanya Allah, diberi badan sehat, rezeki yang lapang, tapi gak pernah nyebut namanya Allah, gak dikenalkan kepada Allah sang pencipta. Saya bersyukur kepada Allah, musibah ini hanya menimpa dunia saya, tidak menimpa agama saya. Subhanallah. Maka dikatakan afdhalud doa alhamdulillah, sebaik-baik doa adalah alhamdulillah.
Bahkan Imam Abu Yazid Al-Bustami, seorang waliullah yang kalau angkat tangan berdoa, doanya sangat cepat dikabulkan oleh Allah. Imam Abu Yazid Al-Bustami itu mencapai derajat kewaliannya. Salah satunya adalah karena apa? Karena beliau itu kalau setiap makan, satu suap makanan masuk ke mulutnya selalu mengucapkan alhamdulillah. Makan Pak, satu sendok, alhamdulillah. Ngambil lagi satu sendok, alhamdulillah. Pakai tangan kiri, alhamdulillah. Setiap ada makanan masuk mengucapkan alhamdulillah. Nah, kita tak sepiringnya lagi. Habis nambah 2 piring lupa nggak mengucapkan alhamdulillah. Beliau setiap satu suap masuk makanan ke mulutnya selalu mengucapkan alhamdulillah. Ketika beliau ditanya, "Ya Syekh, kenapa engkau selalu mengucapkan alhamdulillah setiap ada makanan masuk ke mulutmu? Kok gak nunggu selesai?" Apa kata Syekh Imam Abu Yazid Al-Bustami? Beliau mengatakan, bagaimana saya gak bersyukur? Allah itu gak butuh sama saya. Allah itu gak punya kepentingan sama saya. Saya hidup atau tidak hidup tidak memberi manfaat untuk Allah. Benar gak? Benar gak? Satu desa, satu Jogja gak ada yang nyembah Allah, Allah berkurang gak kemuliaannya? Satu wilayah, satu desa semuanya Islam, gak ada yang Kristen, gak ada yang Hindu, gak ada yang Katolik, apa Allah terus nambah kemuliaannya? Enggak juga. Kemuliaan Allah tetap, keagungan Allah tetap tidak dipengaruhi oleh perilaku hambanya. Kita ada atau tidak ada gak berpengaruh buat Allah. Kata Imam Abu Yazid, Allah itu gak butuh saya. Apa manfaat saya untuk Allah? Jelas saya itu gak punya manfaat untuk Allah, gak ada manfaatnya untuk Allah. Tapi loh, kepada saya yang gak ada manfaat untuk Allah, Allah masih ngasih makan sama saya, ngasih minum, ngopeni saya tiap hari. Padahal saya itu tidak sama sekali bermanfaat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pentingnya mengucapkan alhamdulillah. Dan kita berangkat sholat subuh di masjid. Wah, ini nikmat luar biasa. Yang kata Nabi Muhammad SAW, raqmataini qabla al-fajr, 2 rakaat sholat sunnah sebelum sholat subuh. Pahalanya bu, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dengan punya 10 Alphard, 15 Rubicon, punya hotel 30. Kata Nabi, 2 rakaat qobliyah subuh lebih baik daripada dunia ini dan semua isinya yang ada di dunia ini. Subhan, itu sholat sunnahnya, belum pahala sholat wajibnya. Jangan dibalik. Jangan pentingnya sholat sunnahnya, wajibnya enggak. Sholat subuhnya itu jelas lebih besar pahalanya. Lalu sunnahnya aja khairum minad dunya wa ma fiha, apalagi pahala sholat subuhnya. Kata Nabi SAW, Rasul bersabda, kalau kalian tahu besarnya pahala sholat subuh berjamaah di masjid, niscaya kalian akan merangkak berangkat ke masjid. Ngesot gitu. Kalau tahu betapa besarnya pahala sholat berjamaah di masjid, sholat subuh berjamaah, sampai merangkak rebutan. Nggak usah lah. Kenapa Pak gini? Kenapa orang itu kalau di acara konser dangdutan segala itu rame, tapi naik ke masjid sepi? Apalagi kalau di masjid ada acara bareng toko, acara konser dangdut yang tampil Ayu Ting Ting. Nah, di sini ada pengajian. Biasanya yang ramai yang malah konser dangdutnya daripada pengajiannya, daripada ke masjidnya. Kenapa orang itu kok ke masjid ini ogah-ogahan? Tapi kalau mendaki gunung sanggup, tiap pagi pit-pitan sanggup, tapi ke masjid tidak sanggup. Karena pahala sholat berjamaah di masjid itu tidak langsung kelihatan. Makanya orang kurang semangat karena nggak kelihatan pahalanya, nggak langsung kerasa pahalanya. Bener gak? Coba kalau langsung kelihatan pahalanya, yakin Masjid Al-Ma'ruf ini penuh. Coba andaikan Tuan Amir bikin pengumuman, siapa yang sholat berjamaah di Masjid Al-Ma'ruf, sholat 5 waktu lah, apa saja, mau maghrib, isya, zuhur, asar, sholat 5 waktu di sini, dapat uang 1 juta. Kira-kira kebak gak ke sini? Setiap sholat disamoni pulang 1 juta, 1 juta. Kebak gak ini masjid?
Karena pahalanya langsung ditampakkan, ganjarannya ditunjukkan. Ini sama Allah disimpan, makanya orang nggak semangat ke masjid, nggak semangat. Kenapa? Karena pahalanya memang disimpan. Itulah untuk orang bertakwa. Walladzina yu'minuna bil ghaib. Orang beriman itu percaya nggak kelihatan, percaya dengan yang nggak kelihatan. Yakin janji Allah, walaupun nggak kelihatan, berangkat ke masjid. Tapi kalau pahala itu diberikan langsung di dunia, stres dengan kalau pahala sholat berjamaah langsung oleh Allah diberikan, stres. Nah, gimana Pak? Orang kalau sholat Jumat di shop pertama itu pahalanya seperti sedekah berkorban onta, shop kedua seperti berkorban sapi. Nah, nek Pak, kita sholat Jumat, pulang sholat Jumat mesti tunggu malaikat. Pak, monggo diaskon onta nih. Yang shop kedua dibawain sapi, dibawain onta. Orang umat jenengan aduh gila onta nih naroknya di mana? Kandangnya orang duwe. Pusing jenengan. Jumat depan bawa lagi onta 2. Jumat depannya bawa sapi. Pak, umat ngasih makannya jenengan. Bener enggak? Habis itu ontanya banyak, umat jenengan aduh gimana komedinya? Ya dijual aja Ustaz. Dijual gimana sih? Tuku sopo semua pada punya onta semua sak kampung. Satu kampung punya sapi, punya onta, bingung jenengan jualnya kemana? Yang disembelih aja Ustaz. Dan sampai makan dong semua pada nyembelih onta semua, nyembelih sapi. Ruwet jenengan. Bener apa bener? Kenapa pahala sholat kita berjamaah tidak langsung dikasih di dunia? Karena dunia tidak akan sanggup menampung pahala kita. Dunia ini nggak akan sanggup menampung besarnya pahala kita, nggak sanggup. Untuk tempat nyimpen pahala nggak sanggup, dunia ini nggak cukup tempatnya, terlalu sempit. Karena itu bersyukurlah panjenengan semua, kita semua diizinkan Allah untuk terus bisa berangkat sholat subuh berjamaah di masjid. Alhamdulillah. Yang sholat berjamaah di masjid itu pahalanya dibandingkan sholat sendirian 27 derajat. Kata para ulama begini Pak, orang yang sholat berjamaah itu dengan orang sholat sendiri, itu pahala sholat berjamaah, orang yang rajin berjamaah tidak akan pernah bisa terkejar orang yang sholatnya sendirian terus. Nah, sholat sendiri pahalanya satu. Sehari 5 kali sholat, dapatnya 5. Nah, kalau yang 27 derajat, 5 kali 27 berapa? 135. 5 dengan 135 nggak akan bisa ngejar. 5 juta tiap hari dapat 5 juta, 5 juta, 5 juta. Hari ini dapat 135 juta. Yang satunya besok dapat 135 lagi, 135. Ini 3 hari sudah bisa beli rumah. Ini 3 hari baru dapat 15 juta. Itu akan make second. Yang ini 3 hari sudah bisa beli rumah, nggak akan terkejar. Bahkan kata para ulama, 27 derajat itu antara 1 derajat ke derajat yang lain, ada 27 derajat Pak. Antara 1 derajat ke derajat yang lain, jaraknya itu 500 tahun perjalanan. Coba bayangkan. Apa bisa nyusul orang yang sholat sendiri dengan berjamaah? Nggak bisa nyusul. Ini per derajatnya 500 tahun, 500 tahun perjalanan sampai 27 derajat. Nggak akan bisa terkejar. Maka mudah-mudahan oleh Allah kita diistiqomahkan untuk bisa sholat berjamaah di masjid. Amin Allahumma. Saya tak izin minum dulu ya. Saya tuh dari itu tenggorokannya kekuatan banget, makanya nggak bisa ngimami sholat. Yang saya minta imami Ustaz Firman, sahabat saya. Ustaz Firman itu si 15 tahun di bawah saya umurnya. 25 tahun ya Mas. 15 tahun di bawah saya. Tapi sudah jadi beliau ini ketua Rois. Mbah Roisnya di kampungnya benar. Jadi Mbah Roisnya sepuh ya. Di sana di kampungnya Mbah Roisnya itu profilnya masih muda itu Mbah Roisnya. Kalau mimpin doa matian beliau yang mimpin. Masih muda. Kapan-kapan diundang Pak ngisi ceramah di sini. Lulusannya muridnya Buya Yahya beliau. Buya Yahya Cirebon Terbaca. Bapak Ibu rahimahumullah yang dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tadi disampaikan oleh pembawa acara satu ayat dari surat Al-Isra ayat pertama. Karena ini momennya Isra Mi'raj.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ila akhir ayat. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ini kalimat ini pendek, sebenarnya ayatnya panjang. Saya bahas yang pendek. Pendek ini ayatnya. Baru potongan satu ayat ini, nggak lengkap. Ini ilmunya sudah banyak banget. Ini baru dari kata Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ini ilmunya banyak sekali. Pertama, ketika peristiwa Isra Mi'raj itu peristiwa yang menakjubkan, peristiwa yang luar biasa. Bagaimana Anda? Kok bisa? Di zaman waktu itu belum ada pesawat canggih. Kok Nabi Muhammad dalam waktu sebagian kecil di waktu malam bisa berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sampai ke langit Sidratul Muntaha, balik lagi ke Masjidil Haram. Itu semalam nggak ada, cuma sebagian kecil di waktu malam. Kok bisa secepat itu? Menakjubkan nggak Pak itu Pak? Menakjubkan. Karena ini peristiwa yang menakjubkan, Allah awali dengan kata Subhanallah, Subhanalladzi. Maknanya Subhanallah alladzi, Maha suci Allah yang. Oleh karena itu, pesannya apa? Kalau kita ketemu sesuatu yang menakjubkan, ucapkan apa? Subhanallah. Ilmu pertama. Kalau melihat sesuatu yang menakjubkan, ucapkan Subhanallah. Karena Isra Mi'raj itu peristiwa yang menakjubkan. Allah yang mengajarkan Subhanallah alladzi, Subhanalladzi asra. Maha suci Allah. Jadi yang memperjalankan Isra Mi'raj bukan kemauan Nabi Muhammad, tetapi kemauan dari Allah. Karena ini keinginan Allah, kemauan Allah, keinginan Allah. Maka Isra Mi'raj menjadi peristiwa yang sangat agung dan sangat luar biasa. Karena itu keinginan Allah, bukan keinginan Nabi Muhammad. Isra Mi'raj itu kan diawali dengan peristiwa Amun Husni. Nabi itu sedang sedih, berduka. Istrinya Siti Khadijah meninggal, yang dukung dakwah beliau. Pamannya Abu Thalib meninggal dunia. Nabi sudah nggak ada yang melindungi. Orang kafir, siksaan, tekanan semakin berani, nggak ada yang melindungi. Dulu mau macam-macam nih masih mikir, ada Khadijah, ada Abu Thalib, masih mikir. Ada yang pemimpin Quraisy, ada Khadijah, wanita yang sangat dihormati, mikir. Begitu dua-duanya meninggal, orang kafir sudah nggak ada yang ragu-ragu lagi, semua langsung berani ngeludahin, ngelemparin. Masya Allah. Itu tahu duka citanya Rasulullah. Nabi dakwah lalu ke Taif. Sampai di Taif nggak disuguhi wedang putih, Pak. Apa disuguhi nanti apa untuk opor apa nanti menunya? Disuguhi dengan apa? Batu Nabi Muhammad. Dilempari batu, dipukuli. Sampai dikatakan dalam riwayat gang-gang kota Taif ditutup semua. Nabi masuk nggak bisa keluar. Dikepung sama anak kecil, suruh bawain batu, bawain sendal. Nabi dilempari sampai berdarah wajah Nabi. Badan Nabi penuh darah, kaki Nabi penuh darah, dilempari. Sampai Nabi mengatakan apa? Izinkan saya keluar dari kota ini. Kalau kalian nggak terima saya, nggak apa-apa, izinkan saya keluar. Nggak diizinkan, Pak. Nabi keluar Taif nggak diizinkan. Ya Allah, betapa Nabi itu hanya ingin ngajak mereka bersyahadat, ngajak mereka pengen masuk surga, ngajak mereka supaya selamat, malah dikasih batu, dilempari batu. Sampai akhirnya mereka mikir, wah ini Nabi Muhammad ini kalau mati di Taif bahaya kita nih. Ini urusannya besar. Udah biarkan dia keluar, buka satu pintu supaya Muhammad keluar. Orang baris di pintu itu, bikin dua soft. Nabi Muhammad suruh lewat tengah-tengah. Begitu Nabi Muhammad, orang pertama badannya gede, ngantem Nabi Muhammad. Darah Nabi jatuh, diantem sebelah kanannya Nabi, doyong ke kiri. Diantem orang sebelah kiri, Nabi jatuh ke kanan. Dilihat pukul lagi kanan kiri. Nabi sampai tersungkur jatuh ke tanah. Diangkat sama mereka, pukul lagi sampai keluar kota Taif. Demi supaya apa? Kita semuanya bisa bersyahadat dan mengucapkan kalimat la ilaha.
perjuangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sudah habis, Nabi Muhammad berdarah-darah, Nabi Muhammad sampai Nabi masuk ke kebun anggur. Ada yang meriwayatkan mengatakan di satu kebun kurma, Nabi menghadapkan wajahnya ke kota Taif yang orang-orang yang sudah melempari batu Nabi Muhammad SAW. Dalam kondisi Nabi berdarah, musang darahnya, Nabi angkat tangan berdoa, ya Allah, Allahu yahdi, ya Allah berilah hidayah kepada kaumku itu, fa'innahum la ya'lamun, karena mereka itu enggak tahu, berilah hidayah kepada mereka. Masih juga didoakan kebaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Allah menghibur Nabi Muhammad, dihiburnya untuk wisata. Wisatanya bukan kayak kita Lembaron, Kukup, Kerakal, Parangtritis, Tebing Bresi, Hutan Pinus, Kaliurang, atau menjenguk saudara di Gembira Loka. Wisatanya nanti oleh Allah diajak jalan-jalan kemana? Ke Sidratul Muntaha. Ditunjukkan surga, keindahan surga. Itu wisatanya Nabi Muhammad. Allah menghiburnya nanti. Ya Jibril, ajak kekasihku Muhammad, jemput kekasihku Muhammad. Atas perintah Allah, Asra diperjalankan, bi abdihi, hambaku. Coba bayangkan Pak, ada orang yang mengatakan begini, Isra Mi'raj itu bukan badannya Nabi, hanya ruhnya yang keluar, yang melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu ruhnya, bukan badannya. Ada yang berkeyakinan seperti itu, tapi keyakinan itu dibantah Allah justru dengan ayat ini. Karena ayat ini mengatakan asra bi abdihi, abad itu jasmani dan rohani. Kalau rohani saja penyebutannya bukan bi abdihi, bi rohihi Muhammad. Tapi bi abad itu artinya badannya orang, jasmani dan rohani. Lailan, pada waktu malam. Pertanyaannya, kenapa enggak al-lail? Kenapa enggak al-lail? Kenapa lailan? Ini ilmu juga. Kenapa kok enggak katanya al-lail di Al-Quran? Al-lail tapi lailan. Bedanya gini Pak, al-lail itu dari maghrib sampai subuh itu namanya al-lail. Dari terbenam matahari sampai subuh fajar itu namanya al-lail. Semalam penuh itu namanya al-lail. Kalau lailan itu hanya beberapa jam di waktu malam. Bisa cuma sejam, setengah jam, 2 jam, itu namanya lailan. Kalau al-lail dari maghrib atau dari malam, dari awal malam sampai subuh, itu namanya al-lail, semalam subuh. Al-lail. Tapi Allah menggunakan kata lailan, menunjukkan apa? Ini perjalanan enggak semalam subuh, hanya sebentar di waktu. Allah perintahkan malaikat Jibril, ya Jibril jemput kekasihku Muhammad. Malaikat Jibril menjemput Nabi Muhammad, suruh milih kendaraan terbaik di surga. Maka Nabi Muhammad pergi ke salah satu surga, milih kendaraan terbaik. Kendaraannya apa Pak namanya? Buraq. Buraq itu artinya apa? Buraq, kilat. Karena kecepatannya seperti kilat. Dulu ada maskapai penerbangan namanya maskapai Buraq. Saking cepatnya hilang sampai sekarang maskapainya nggak ada lagi. Tutup maskapainya. Saking cepetan yang melu Buraq kok. Gak ada sebuah kemana ini. Ngasih nama itu harus hati-hati. Dulu ada nama Latifi. TV dulu Latifi. Bilang ini bukan TV, layar bukan. Tidak. Bukan TV. Tidak ada TV. Hilang. Maka malaikat Jibril masuk ke salah satu surga. Di sana ada 40.000 buraq berterbangan. Hewan makhluk yang bentuknya seperti kuda, lebih kecil daripada kuda, lebih besar sedikit daripada keledai, lebih besar dari keledai, lebih kecil daripada bihon, dan memiliki sayap. Itu buraq di surga bergembira ria, terbang ke sana kemari, ke sana kemari, ke sana kemari. Lah, malaikat Jibril itu melihat buraq yang begitu banyak berterbangan. Kok ada satu buraq yang nangis di satu tempat di surga? Ini satu buraq nangis saja, sedih gitu. Malaikat Jibril mendatanginya lalu bertanya, ya buraq, kenapa engkau bersedih? Ini surga, tempat bergembira, bukan tempat sedih. Kawan-kawanmu gembira semua, kenapa kamu sedih?
Dikatakan oleh Buraq itu dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Imam Abu Lais Samarqandi, beliau menjelaskan kisah ini. Buraq itu menjawab, "Ya Jibril, ketika Allah menciptakan kami 40.000 buraq, semua buraq itu Pak di keningnya tertulis nama Muhammad. 40.000 buraq semuanya di keningnya tertulis nama Muhammad. Ketika Allah menciptakan kami 40.000 buraq, Allah berfirman kepada kami, wahai buraq, nanti suatu saat di antara kalian semua ini hanya ada satu yang beruntung akan menjadi kendaraan kekasihku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari yang kalian yang banyak ini, hanya ada satu nanti yang paling beruntung menjadi kendaraan kekasihku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Kata Buraq itu, sejak Allah berfirman seperti itu ya Jibril, nama Muhammad terpatri di dalam hati saya. Saya sangat rindu dan cinta kepada Muhammad. Saya sangat berharap sayalah yang dimaksud Allah yang besok akan menemani Nabi Muhammad, akan menjadi tunggangan kekasihnya Allah Muhammad. Alangkah bahagianya Buraq yang bisa menjadi tunggangannya Muhammad. Dan saya berharap sayalah yang dimaksud Allah itu. Nangis. Sejak Allah berfirman seperti itu, saya tidak bisa bahagia lagi di surga ini. Saya tidak merasakan kebahagiaan. Saya hanya bersedih, menahan rindu dan cinta, karena saya berharap sayalah yang menjadi tunggangan Muhammad. Apa kata malaikat Jibril? Ya Buraq, kalau gitu kau temani saya, kita jemput Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Cinta, rindu akan mengantarkan seseorang pada kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad. Banyak orang yang tanya, gimana caranya ngimpi Rasulullah? Tidak. Tanamkan rindu dan cinta yang dalam di dalam hati. Bahkan para ulama mengatakan, kalau dalam 2 hari kita nggak nangis karena kangen sama Nabi Muhammad, dipertanyakan kecintaan dan kerinduannya ke Nabi Muhammad. Jadi jangan sampai 2 hari kok mata nggak nangis ingat Rasulullah. Mungkin hari ini nggak nangis, besok harus nangis. Besoknya nggak nangis, besoknya harus nangis. Kayak puasa Daud. Nangis enggak. Itu standar minimal para ulama. Jangan sampai lebih dari 2 hari mata nggak nangis karena kangen sama Rasulullah. Jangan sampai. Kalau sampai 2 hari lewat nggak nangis karena kangen Rasulullah, dipertanyakan kecintaannya dan kerinduannya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu rahimahumullah, Buraq dibawa oleh malaikat Jibril, jemput Nabi Muhammad SAW di Masjidil Haram. Kemudian dibawa naik ke Buraq itu, berangkat sampai ke Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad sudah ditunggu oleh nabi-nabi yang lain. Di sana ada Nabi Ibrahim, Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Ada Nabi Musa, ada Nabi Nuh, Nabi Ismail, nabi-nabi yang lain. Ngumpul di sana, ketemu Nabi Muhammad. Mereka musafahah, mereka bersalaman, bersapaan, lalu mereka mengerjakan sholat. Ketika Nabi Muhammad mau sholat, Nabi Muhammad gak berani jadi imam. Ada bapaknya, mbahnya, yaitu Nabi Ibrahim, Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Nabi Ibrahim disuruh maju, gak mau. Nabi Ibrahim, saya gak mungkin mengimami engkau ya Muhammad. Nabi Isa suruh maju, gak mau. Nabi Musa gak mau. Yang jadi imam siapa? Nabi Muhammad SAW, mengimami para nabi dan rasul. Imamnya para nabi dan rasul. Ya Imam ar-Rusli ya sanadi. Kan ada itu qasidahnya begitu. Imamnya para rasul, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya para nabi dan rasul. Saya tanya, ketika Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, statusnya Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Nuh dan nabi-nabi yang lain, statusnya masih hidup atau sudah meninggal? Jawab. Sudah meninggal. Kok bisa Nabi Muhammad ketemu orang yang sudah meninggal? Kok bisa Nabi Muhammad ketemu orang yang sudah meninggal? Bingung gak jadi? Begitu sudah selesai ngimami sholat, Nabi Muhammad bersama malaikat Jibril naik ke langit ke Sidratul Muntaha.
Begitu sampai di langit pertama ketemu Nabi Adam. Loh, ini Nabi Adam baru saja tak imami di bawah. Sudah sampai duluan. Setelah salaman ketemu Nabi Adam, naik ke langit kedua, ketemu Nabi Isa. Loh, padahal Nabi Isa baru diimami di bawah. Sudah duluan. Padahal yang berangkat duluan Nabi Muhammad. Selesai diimami sholat, Nabi pamit, Nabi berangkat. Di atas sudah ketemu Nabi Adam, ketemu Nabi Musa, ketemu Nabi Isa. Loh, kok bisa? Tadi baru diimami di bawah. Nabi yang berangkat duluan, mana kesalib. Nyalipin di perapatan di mana perapatan mana cebongnya? Nyalip di mana? Kok sudah duluan? Bisa diterima di logika nggak, Pak? Mumet buat aja ya. Inilah Isra Mi'raj, bukan kemauannya Nabi Muhammad, tapi kemauan Allah. Makanya banyak sesuatu yang menakjubkan. Kalau jenengan dengar cerita ada seorang ulama yang lurus, ulama yang saleh, yang akidahnya benar, Ahlus Sunnah wal Jamaah, lalu bercerita bahwa beliau pernah didatangi Nabi Khidir. Ya mungkin saja, kenapa gak mungkin? Kalau Nabi Muhammad pernah ketemu ruh-ruhnya para Nabi. Mungkin saja, apa ya gak mungkin. Kalau Nabi mengatakan ulama min ummati kal anbiya Bani Israil. Ulama-ulamanya umatku itu statusnya sama dengan nabinya Bani Israil. Jadi nabi-nabinya Bani Israil itu kalau dijejerkan dengan umatnya Nabi Muhammad setara dengan para ulamanya. Jadi para ulamanya Nabi Muhammad ini, umatnya Nabi Muhammad setara dengan nabi-nabinya Bani Israil. Sangat mungkin. Apa yang nggak mungkin? Sangat mungkin. Nabi Khidir bisa ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dalam surat Al-Kahfi dijelaskan ceritanya. Hadis lagi dalilnya khotni. Bisa ketemu? Bisa. Apa yang nggak mungkin? Yang satu sudah meninggal, ruhnya diperjalankan, hidup. Sangat mungkin. Apa yang nggak mungkin bagi Allah? Bapak Ibu rahimahullah. Sampailah Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha. Sampai di sana berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang malaikat Jibril berkata, "Ya Muhammad, naiklah engkau lanjutkan perjalananmu ke atas. Saya sudah tidak bisa mengantarkan, hanya bisa sampai di sini saja." Apa jawaban Nabi Muhammad? Ya Jibril, tidak mungkin seorang kekasih meninggalkan kekasihnya. Seorang teman meninggalkan temannya, tidak mungkin ya Jibril. Kita harus berangkat sama-sama. Tidak ya Muhammad. Bukan karena aku gak mau menemani kamu. Satu langkah kakiku naik, kebakar badan saya. Gak mampu saya, kebakar badan saya. Maka Nabi Muhammad yang berangkat sendiri menghadap Allah Subhanahu wa taala, lengkap dengan segala atributnya, imamahnya, sorbannya. Apa ini? Siwaknya Nabi Muhammad masih ada di kantongnya Nabi Muhammad. Terompahnya Nabi Muhammad, sendalnya Nabi Muhammad, semuanya sampai ke suatu tempat yang Jibril pun gak sanggup sampai di sana. Nabi Musa ketika berjumpa Allah, hendak ketemu Allah di lembah tua, di dalam surat Taha disebutkan, "Inni ana rabbuka ya Musa, sesungguhnya aku adalah Tuhanmu. Fahla na'lai, tinggalkan sendalmu di luar sana. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa, karena engkau berdiri di suatu lembah yang disucikan, namanya lembah tua." Nabi Musa mau menerima wahyu, menghadap Allah, janjian, meeting di mana? Di lembah tua. Nabi Musa suruh nyokot sendalnya. Nabi Musa balik kanan, keluar, sendalnya taruh di luar. Balik lagi, nyeker. Kayak kita mau ke masjid, menghadap Allah, sendalnya taruh di luar. Nabi Musa pun begitu. Ketika masuk ke lembah tua, dalam surat Taha dijelaskan, "Fahda na'lai", lepaskan sendal. Nabi Musa melepaskan sendalnya di luar. Tapi Nabi Muhammad SAW bahkan sampai ke Sidratul Muntaha, sendalnya masih melekat di kakinya Rasulullah tanpa oleh Allah disuruh melepas. Subhanallah. Sendalnya, imamahnya, siwaknya, semuanya jangan ada yang dilepas, dibawa terus sampai ketemu Allah Subhanahu. Itu bedanya Nabi Muhammad, kemuliaannya dengan Nabi Musa alaihissalam. Makanya itu lambang sendalnya Nabi Muhammad itu kadang ditaruh di peci. Peci saya ini Pak. Lihat nggak?
Pak lihat Pak, lambang sendalnya Nabi. Ini lambang terompahnya. Oh ini nih, pin saya, bros saya ini, lambang terompah Nabi. Nah ini, sorban saya, lambangnya terompah. Sorbannya, brosnya, pecinya, cincin saya juga lambangnya terompah. Rasulullah SAW. Kenapa kok terompah diletakkan di peci di atas kepala? Kok kaki di atas, taruh di sini lambang sendal kok ditaruh di peci di atas kepala? Karena sendal Nabi Muhammad, terompahnya Nabi Muhammad pernah ada di atas kepala kita semua. Sendalnya Nabi Muhammad pernah ada di atas kepala kita semua. Maka diletakkan di sini. Dan kalau ketemu peci pada lambang kayak gini, itu lambang terompahnya Rasulullah. Masya Allah. Ada orang begini, ini sebagai penutup. Ada orang yang merasa gak dihargai, dihormati. Oh saya kesana tuh gak dihargai, saya gak dihormati. Marah dia. Emang harganya kita berapa Pak? Dia merasa gak dihargai, marah. Ya pertanyaan saya, harga kita berapa Pak? Tahu gak dengan harganya berapa? Ibu tidur. Harga kita berapa Bu? Gak tahu ya. Mau tahu? Tak jelaskan. Bapak yang lagi tidur suruh bangun sebelah ya. Biar tahu harga kita itu berapa. Jangan kalau saya kasih hadiah, milih salah satu hadiah ini. Gak boleh dua-duanya, pilih salah satu. Hadiah pertama saya kasih jenengan seorang budak, pembantu jenengan yang akan bantu jenengan seumur hidup. Ketika anak-anak sudah mentas semua, bingung di rumah nggak ada yang disuruh, tenang, ada budak pembantu yang akan melayani jenengan. Nggak usah digaji, free, nggak usah digaji. 24 jam standby, siap melayani jenengan. Ini orang yang soleh, jujur, hafal Quran, ahli tahajud, ahli puasa, sunnah, ahli sholat duha, dermawan, orangnya santun, baik. Hadiah pertama. Atau pilih hadiah kedua. Apa hadiah kedua? Terompah atau sendalnya Nabi Muhammad yang pernah melekat di kakinya Nabi Muhammad, sendal yang pernah dibawa Nabi sampai ke Sidratul Muntaha. Jenengan milih tak kasih sendalnya Nabi Muhammad atau milih orang ini? Milih orang ini atau milih sendalnya Nabi Muhammad? Milih mana? Kalau orang itu waras pasti milih sendalnya Nabi Muhammad SAW. Milih sendal. Kenapa? Coba misalnya Pak Dhani punya sendalnya Nabi Muhammad, ditaruh di etalase di rumah. Tetangga semua pengen tahu, pengen lihat, pengen nyium, pengen ngusap sendalnya Nabi Muhammad. Betul nggak? Ramai orang satu kabupaten ngerti Pak Dhani punya sendalnya Nabi Muhammad. Satu kabupaten Sleman antri pengen lihat sendalnya Nabi Muhammad, pengen nyium sendalnya Nabi Muhammad. Betul? Pak Dhani cukup masang loket di depan rumah 50.000 harga tiket. Kaya nggak dia? Kaya sekali. Bisa beli budak berapa? Bisa bikin hotel, bisa bikin apartemen, bisa beli apa saja dengan modal terompah. Dengan modal terompah dia bisa beli apa saja. Punya budak cuma satu budak, nggak punya apa-apa dia. Itulah harganya kita dengan dibandingkan terompahnya Nabi. Lebih mahal terompahnya Nabi Muhammad. Lebih mahal terompahnya Nabi. Ini orang soleh, jujur, habis Quran dibandingkan terompah Nabi. Orang yang milih terompahnya Nabi Muhammad. Orang punya cinta di hatinya kepada Nabi Muhammad. Subhanallah. Hadirin rahimakumullah, itulah peristiwa besar dalam peristiwa Isra Mi'raj yang jarang orang mendengar atau disampaikan. Bagaimana peristiwa yang sangat menakjubkan. Dan dari peristiwa itulah kemudian Allah perintahkan kita untuk mengerjakan sholat sehari semalam berapa kali? 5 kali. Sebelumnya Nabi juga sholat. Tadi di Masjid Aqsa juga sholat. Cuman ini perintahnya sholatnya ditetapkan waktunya 5 kali. Tadinya kan 3 kali, sekarang ditetapkan 5 kali dari Allah SWT. Tadinya nggak 5 kali, tadinya 50. Ketemu Nabi Musa, kata Nabi Musa, ya Muhammad disuruh apa? Diperintahkan Allah sholat sehari semalam 50 kali. Gak kuat, umatku bakal kuat. Minta diskon sama Allah. Nabi Muhammad naik lagi minta diskon, tinggal 25.
Yang Muhammad berapa? Dapat diskon berapa? 50%. Sekarang sholatnya 25 kali. Wah, nggak akan kuat. Umatku nggak akan sanggup. Minta diskon lagi. Nabi Muhammad naik lagi. Turun tinggal 10. Umatku nggak akan kuat ya Muhammad. Umatku loh badannya lebih gede-gede daripada umatmu, nggak sanggup, apalagi umatmu cili-cili. Nabi Muhammad naik lagi, turun 35. Kata Allah apa? Ya Muhammad, walaupun sekarang 35 yang mewajibkan, setiap kebaikan umatmu dikali 10. Manja abil hasanati falahu asyru amsalihah. Satu kebaikan dikali 10. Maka kalau 5 dikali 10 sama dengan 50. Walaupun sholatnya cuma 5 waktu, nilainya sama dengan yang awal tadi, yaitu 50. Dikatakan para ulama, kenapa Nabi Musa minta Nabi Muhammad bolak-balik naik? Nabi Musa cuma cari alasan, kata para ulama. Alasannya apa? Alasannya karena Nabi Musa itu terpesona dengan keindahan wajah Nabi Muhammad. Gak pengen kehilangan menatap wajah Nabi Muhammad. Jangan sampai cuma sekali lihat terus turun, gak lihat lagi. Nabi Musa pengen melihat berkali-kali. Boleh akal, caranya gimana? Naik lagi supaya ketemu lagi, naik lagi, ketemu lagi. Ini wajah yang indah, ditambah wajah yang indah, baru saja ketemu dengan zat yang maha indah, yaitu Allah. Wajah yang kena sinarnya Allah Subhanahu wa taala, bertambah-tambah keindahan wajah Nabi Muhammad. Itu yang membuat Nabi Musa terpesona dengan wajah Nabi Muhammad, sehingga cari-cari alasan supaya naik bolak-balik. Sebagian hikmahnya dari peristiwa itu dikatakan para ulama seperti itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, Bapak Ibu rahimahumullah, agar kita semakin mencintai ibadah sholat ini. Usahakan berjamaah di masjid, ya, istiqomah, usahakan berjamaah. Ada masalah, ada apa-apa, pengen selesai masalah, yang diselesaikan dulu sholatnya, dibenerin dulu sholatnya. Gak usah mikir utangku bayarin gimana, cari bisnis apa lagi ya, nggak usah. Perbaiki dulu sholatnya. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Maka perbaiki dulu sholatnya, perbaiki sabarnya. Sabar itu apa? Kalau ada masalah jangan minta cepat-cepat dikabulkan. Sabar. Terserah Allah saja kapan ngabulkannya. Kita pasrahkan, kita hanya minta doa. Jangan maksa-maksa dan ngatur-ngatur Allah. Karena yang jadi hamba itu kita, dan Allah yang jadi Tuhan. Bukan kita yang jadi Tuhan, Allah jadi hamba yang disuruh-suruh. Jangan dibalik posisinya. Jadi sabar dan sholat. Sabar, gak usah tergesa-gesa, dan perbaiki dulu sholatnya. Jangan banyak mengeluh. Maka insya Allah Allah karuniakan keberkahan dalam hidup kita. Amin Allahumma amin. Demikian pas 45 menit. Mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Fadilah. Semoga apa yang disampaikan dapat menambah pengetahuan kita, dan yang paling utama adalah kita semakin cinta kepada Rasulullah, dan yang lebih utama lagi yang subuh bisa penuh begini. Ini adalah hikmah dari Isra Mi'raj. Jadi jangan hanya kita pagi karena ada pengajian. Usahakan selalu, walaupun dimanapun, tidak harus di masjid sini, yang dekat di sini harus di masjid sini. Itu yang kita dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih, dan terima kasih kepada ibu-ibu dari RT 9 yang sudah meneruskan kami. Kita sama-sama dulu dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu di atas, apa yang di bawah?